Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran logika matematika. Dan video pada kali ini kita akan membahas contoh soal strategi pembalikan dalam logika proporsional. Strategi pembalikan digunakan untuk menentukan apakah suatu argumen valid atau tidak valid. Perhatikan setiap langkahnya dengan baik, karena cara ini sering muncul dalam soal ujian. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama yaitu menuliskan argumen ke dalam bentuk logika proporsional, kedua menerapkan strategi pembalikan dengan benar, ketiga menentukan apakah suatu argumen valid atau tidak valid. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Jika siswa rajin belajar, maka nilai ujian baik. Jika nilai ujian tidak baik, maka siswa tidak rajin belajar. Dengan demikian, jika siswa tidak rajin belajar, maka nilai ujian tidak baik. Dari pernyataan ini, kita akan menentukan apakah argumennya valid atau tidak valid dengan strategi pembalikan. Misalan soal 1. Langkah pertama adalah membuat pemisalan. Misalkan A menyatakan siswa rajin belajar dan B menyatakan nilai ujian baik. Dan pemisalan ini penting agar pernyataan dapat ditulis dalam bentuk logika. Ekspresi logika soal nomor 1. Premis pertama adalah A Gangguan implikasi tenggorokan B. buat kamu gak nyaman. Premis kedua Bukan kamu adalah aja, negasi B orang lain juga. implikasi Strepsils negasi dengan A. antiseptic action cepat legakan tenggorokan dari awal gejala. Saat Strepsils, Slide kelima yaitu ekspresi logika soal nomor 1. Selanjutnya kita tuliskan ekspresi logikanya. Premis pertama adalah A implikasi B. Premis kedua adalah negasi B implikasi negasi A. Kesimpulannya adalah negasi A implikasi negasi B. Setelah semua pernyataan ditulis di dalam bentuk simbol, kita lanjutkan ke strategi pembalikan. Slide ke-6 yaitu strategi pembalikan. Pada strategi pembalikan kita mengasumsikan kesimpulan bernilai salah. Agar pernyataan negasi A implikasi negasi B bernilai salah, maka negasi A harus bernilai benar dan negasi B bernilai salah. Artinya A bernilai salah dan B bernilai benar. Nilai ini akan kita gunakan untuk mengecek premis-premisnya. Cek premis soal nomor 1. Sekarang kita cek masing-masing premis. Premis pertama A implikasi B dengan A bernilai salah dan B bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Premis kedua negasi B implikasi negasi A dengan negasi B bernilai salah dan negasi A bernilai benar, maka hasilnya juga benar. Jadi semua premis bernilai benar. Masuk ke slide ke-8. Kesimpulan nomor 1. Soal nomor 1 tadi adalah karena semua premis bernilai benar, tetapi kesimpulan bernilai salah, maka argumen pada contoh soal nomor 1 adalah tidak valid. Masuk
ke contoh soal nomor 2. Jika lampu menyala, maka ruangan terang. Jika ruangan tidak terang, maka lampu tidak menyala. Dengan demikian, jika lampu tidak menyala, maka ruangan tidak terang. Pemisalan soal nomor 2. Kita buat pemisalan, misalkan A, lampu menyala, B, ruangan terang. Ekspresi logika soal nomor 2. Ekspresi logikanya adalah sebagai berikut. Premis pertama, A implikasi B. Premis kedua, negasi B implikasi negasi A. Kesimpulannya, negasi A implikasi negasi B. Slide 12, strategi pembalikan. Kita asumsikan kembali bahwa kesimpulan bernilai salah, maka A bernilai salah dan B bernilai benar. Selanjutnya kita periksa nilai kebenaran premis-premisnya. Premis pertama, A implikasi B bernilai benar. Premis kedua, negasi B implikasi negasi A juga bernilai benar. Semua premis tetap bernilai benar. Kesimpulan akhirnya, karena pada contoh soal nomor 2, kedua premis bernilai benar, sedangkan kesimpulannya salah, maka argumen tersebut juga tidak valid. Sebagai kesimpulan, strategi pembalikan digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu argumen tidak valid dengan cara mencari kondisi di mana premis-premis benar, tetapi kesimpulan salah. Teruslah berlatih agar semakin memahami materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.